Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang GVA atau gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini ada dua kondisi ya. Yang pertama, benda dikatakan gerak vertikal itu jika benda dilempar ya. Nah, dilempar itu ada dua kondisi. Yang pertama, benda dilempar dari tanah ya. Ini benda dilempar dari tanah, dan yang kedua benda dilempar dari gedung. Nah, misalkan ini benda kita lempar ya, maka dia akan bergerak seperti ini. Pastinya kalau benda dilempar, dia akan kembali jatuh ke tanah. Ini adalah ketinggian maksimum. Ini misalkan benda dilempar dari gedung. Nah, untuk benda yang dilempar dari tanah berarti Y0-nya ya itu bernilai 0. Ini tinggi awalnya itu 0. Sedangkan kalau yang berada di gedung, Y0-nya itu dimulai dari tinggi gedung. Kemudian rumus yang terdapat pada gerak vertikal ke atas itu ada 3. Yang pertama, ini sama dengan GLBB ya, biar sama. VT sama dengan V0 min GT, min G kali T. Yang kedua, Y sama dengan V0 dikali T min setengah kali G kali T kuadrat. Tinggal kita ganti yang A nya, kita ganti dengan G ya kalau pada vertikal ke atas. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali Y. Sedangkan untuk yang berada di ketinggian gedung, benda yang dilempar di ketinggian gedung, tinggal kita tulis untuk persamaan yang keduanya, Y sama dengan V0 kali T min setengah kali GT kuadrat ditambah Y0 ya. Ingat Y0 nya itu adalah tinggi gedungnya. Untuk VT kuadrat juga sama, V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali delta Y. Delta Y nya itu adalah perubahan posisi atau perubahan tinggi ya. Selanjutnya, syarat untuk mencari tinggi maksimum atau H maksimum itu VT nya harus sama dengan 0, dan syarat benda ketika mencapai tanah itu Y nya sama dengan 0. Contoh, sebuah benda dari permukaan bumi dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitung A ketinggian benda saat kecepatannya 50 meter per sekon, B tinggi maksimum, C waktu untuk sampai tanah, dan D kecepatan benda sampai di tanah. Yang pertama, kita gambarkan dulu kondisinya ya. Dari soal diketahui itu benda dilempar dari permukaan bumi, berarti dia dilempar dari tanah ya. Seperti ini ya. Kemudian VT-nya itu adalah 100 meter per sekon dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yang pertama adalah ketinggian benda saat kecepatannya 50 meter per sekon. Berarti kita pakai bisa gunakan rumus yang Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat, atau rumus yang ketiga. Kalau pakai rumus yang ini, kita tidak bisa mencari Y nya karena waktunya tidak diketahui. Berarti kita pakai rumus yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali Y, dimana VT nya sudah diketahui nilainya 100, kita kuadratkan, dikurangi V0 nya adalah 50 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali Y. 100 dikuadratkan berarti 10.000 sama dengan 50 dikuadratkan 2.500 dikurangi 20 kali Y. Kita pindah ruas sama dengan 20 kali Y ya. Ini 7.500 sama dengan 20 Y, maka Y sama dengan 7.500 per 20, hasilnya adalah 3.000. Hasilnya adalah 3 meter, maaf. Ya. Ini yang A. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Tadi syarat untuk tinggi maksimum adalah VT-nya sama dengan 0. Berarti H maksimum ya, untuk mencari H maksimum
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali Y. Tadi syarat H maksimum VT nya harus 0, berarti ini 0 sama dengan V0 nya 100 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali Y, sama dengan 10.000 dikurangi 20 kali Y, maka 20Y sama dengan 10.000, maka Y sama dengan 10.000 per 20, hasilnya adalah 500 meter ya. Jadi ini H maksimumnya adalah 500 meter. Kemudian untuk yang C, yaitu waktu untuk sampai tanah ya. Karena Y-nya sudah ada, kita mencari waktu, jadi kita bisa gunakan rumus yang kedua. Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat, sama dengan waktu untuk sampai tanah, berarti Y-nya harus 0 ya. Berarti V0 100 kali T min setengah kali 10 kali T dikuadratkan. 0 sama dengan 100T min 5T dikuadratkan. Kita keluarkan ya. 5 nya berarti 5T dikali 20 dikurangi T ya. Sama dengan ini, berarti T nya ini kita bagi ya dengan 5, berarti ini 1 sekon, atau T nya itu sama dengan 4 sekon ya. T yang kita ambil adalah yang 4 sekon. Maaf, ini bukan 1 ya, ini 5T sama dengan 0, berarti T nya ini sama dengan 0, 20 min T kita keluarkan, atau T nya sama dengan 20 ya. Yang kita pakai adalah ini, jadi T ketika waktu ketika dia sampai tanah adalah 20 sekon. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang bagian D, yang ditanyakan adalah kecepatan benda sampai di tanah. Berarti VT sama dengan V0 dikurangi G kali T. Kita gunakan rumus yang pertama, berarti sama dengan V0 nya 100 dikurangi 10 dikali T nya 20 ya, sama dengan 100 dikurangi 200 sama dengan minus 100 meter per sekon. Kenapa minus? Karena ini dia otomatis ketika dia turun pasti dia akan melambat ya. Contoh soal kedua, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 60 meter. Bila kecepatan awal peluru 20 meter per sekon, maka tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Jawab. Nah, ini kita gambarkan ya. Ini tinggi gedungnya 60 meter, kemudian ini kecepatan awal pelurunya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum ya. Nah, kita ingat syarat untuk tinggi maksimum ya, atau syarat untuk tinggi maksimum atau H maksimum itu VT-nya harus sama dengan 0 ya. Maka kita cari di sini VT sama dengan V0 min G kali T, sama dengan VT-nya 0, V0-nya adalah 20 kurangi 10 kali T. 0 sama dengan 20 min 10T. Kita pindah ruas, 10T sama dengan 20, maka T sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 sekon. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang kedua. Y sama dengan V0 kali T min setengah kali GT kuadrat ditambah Y0, sama dengan 20 dikali 2 ini ya, dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat ditambah 60. Ini tinggi gedung, sama dengan 40 dikurangi, boleh langsung kita coret ya, 5 dikali 4 ditambah 60 sama dengan 40 dikurangi 20 ditambah 60 sama dengan 40 dikurangi 80. Hasilnya adalah minus ya, betul, hasilnya adalah 40 meter ya. Ini adalah tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah, nilainya adalah 40 meter. Selanjutnya adalah yang keempat, adalah GVB atau gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah berarti artinya benda dilepaskan ya. Nah, kalau benda dilepaskan berarti ini ya, berarti benda berada di atas dengan ketinggian tertentu ya, dia ke bawah. Nanti rumusnya sama seperti yang GVA, hanya bedanya tandanya saja berubah jadi positif ya.
di VT sama dengan V0 plus GT, yang kedua Y sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat, yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali Y. Nah, contoh soal, sebuah benda bergerak vertikal ke bawah dengan V0 sama dengan 20 meter per sekon. Saat bergerak 3 detik, benda berada pada ketinggian 75 meter dari atas tanah. Tentukan tinggi benda mula-mula. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini benda dilepaskan, V0 nya itu 20 meter per sekon. Kemudian pada saat 3 detik itu posisi benda itu berada 75 meter di atas tanah ya. Ini benda 75 meter di atas tanah. Berarti yang ditanyakan itu adalah Y0 ya, atau tinggi benda mula-mula ya. Nah, untuk mencari Y0 kita bisa mencari Y terlebih dahulu ya, posisi benda terlebih dahulu dengan rumus Y sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali GT kuadrat, sama dengan V0 nya 20, T nya 3 ditambah setengah kali 10 dikali T kuadrat. Kita cari dulu posisi benda ya, ketika di sini ya, berapa ketinggiannya, sama dengan 20 kali 3 60 ditambah ini 5 dikali T kuadrat. Maaf, T nya kita masukkan ya, ini 3 kuadrat berarti 9, sama dengan 60 ditambah 45 sama dengan 105 meter. Ini posisi benda ya, dari mulai dilepaskan sampai 3 detik itu 105 meter. Kemudian di sini diketahui benda saat 3 detik itu berada 75 meter di atas tanah. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Untuk Y0 sama dengan Y ditambah 75 meter, sama dengan 105 ditambah 75 sama dengan hasilnya 180 meter. Ini hasil akhirnya. Yang terakhir adalah GJB atau gerak jatuh bebas ya. Untuk gerak jatuh bebas syaratnya V0 nya itu adalah 0 meter per sekon ya. Ini benda kalau jatuh bebas berarti dia otomatis berada di ketinggian tertentu. Rumusnya ada 3. Yang pertama VT sama dengan G kali T karena V0 nya 0 ya. Y sama dengan setengah GT, dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan 2 GY. Contoh soal, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter di atas tanah. Hitung A kecepatan dan tinggi benda saat 3 detik, B waktu yang dibutuhkan sampai tanah, C kecepatan sampai tanah. Nah, yang pertama kita akan mencari kecepatan benda saat 3 detik ya. Berarti VT sama dengan G kali T, sama dengan G nya 10, T nya 3, berarti 30 meter per sekon. Ini kecepatannya. Untuk yang selanjutnya tinggi, Y sama dengan setengah kali GT kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 3 dikuadratkan sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45 meter. Ini tinggi benda saat 3 detik ya. Berarti kita kurangi, tinggal kita kurangi karena benda ketika mencapai di tanah itu ya, H atau ya H ketika mencapai tanah itu 125 meter dikurangi 45 meter sama dengan 80 meter. Selanjutnya yang kedua, waktu yang dibutuhkan sampai tanah. Berarti Y sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Y nya 125, setengah kali 10 kali T dikuadratkan. Ini kita coret ya, hasilnya 5, berarti 125 sama dengan 5 kali T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan 125 per 5 sama dengan 25, maka T akar 25 sama dengan 5 sekon per 5 detik. Selanjutnya yang ketiga, yang C itu adalah kecepatan sampai tanah. Berarti VT dikali G kali T sama dengan 10 kali 5 ya. Nah, waktu sampai tanah itu 5 sekon, berarti 50 meter per sekon. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama ini tentang syarat. Kalau di soal ada tentang syarat bertemu ya. Misalkan ini yang pertama, posisi yang pertama ketika benda berada di kedua arah yang berlawanan ya, kemudian bertemu misalkan pada jarak berapa dan waktu berapa, ini bisa ditentukan ya dengan jaraknya SAB sama dengan SA ditambah SB. Ini dengan catatan berangkat bersama ya, berarti TA nya sama dengan TB, waktu A sama dengan waktu B. Nah, untuk jaraknya, untuk rumus jaraknya ini bisa ya, untuk jarak, rumus jaraknya bisa pakai GLB ataupun GLBB ya, tergantung soalnya. Kemudian yang kedua, ini ketika benda bergerak bersamaan ya.
bergerak bersamaan, berarti jarak A itu sama dengan jarak B. Ini syaratnya. Ini dengan catatan jika A berangkat A detik lebih dulu, maka waktu A-nya itu waktu B ditambah A detik ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika benda pada arah yang sama tetapi waktunya tidak sama ya, atau jaraknya tidak sama. Ini SAB ya, jarak dari A dan B. Kemudian untuk rumus SA-nya berarti SB ditambah SAB, jarak di B ditambah jarak A dan B. Contoh soal, misalkan nih, yang pertama, dua buah benda A dan B terpisah jarak 500 meter. Kedua benda bergerak saling mendekat dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon dan 8 meter per sekon. Kapan dan di mana A bertemu B jika benda B berangkat 5 detik lebih dulu dari A? Ini diketahui di sini kecepatannya tetap, artinya ini GLB ya. Maka bisa kita gambarkan, ini posisi benda A ya, 12 meter per sekon, posisi benda B dengan kecepatan 8 meter per sekon, dimana jaraknya itu adalah ini 500 meter ya. Nah, tadi syaratnya untuk ini ya, benda B berangkat 5 detik lebih dulu dari A, berarti TB sama dengan TA tambah 5. Ini bisa kita pakai rumus yang kedua ini ya. Nah, TB sama dengan TA tambah 5. Di SAB sama dengan SA ditambah SB. Jarak antara A dan B nya itu adalah 500 meter, sama dengan VA kali TA ditambah VB kali TB. Ini rumus untuk GLB. 500 sama dengan 12 kali TA ditambah 8 dikali TA ditambah 5. Ini ya rumus TB nya, kita ganti dengan TA tambah 5. Maka 500 sama dengan 12 TA ditambah 8 TA ditambah 40. Ini kita kalikan 8 kali TA, ini 8 kali 5 hasilnya 40. Maka ini yang 40 kita pindah ruas ke sini, 500 kurangi 40 hasilnya 460 sama dengan 12 ditambah 8 hasilnya 20 TA. Maka TA sama dengan 460 per 20 hasilnya 23 sekon. Kemudian kapan ya? Ini kapannya berarti saat 23 sekon. Di mana bertemu? Berarti ketika di mana kita cari SA-nya ya, sama dengan VA kali TA. Sama dengan 12 kali 23 hasilnya 276 meter. Di mana A bertemu B ketika A berjarak 276 meter. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, jika benda A bergerak tanpa kecepatan awal dengan percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Pada saat yang sama, benda B bergerak dengan kecepatan awal 12 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika benda A mengejar benda B, kapan dan di mana benda B terkejar oleh benda A? Karena di sini ada percepatan, artinya ini GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Kita ketahui di sini A kecepatan awalnya 0 ya, percepatan tetapnya 6 meter per sekon kuadrat. Untuk yang B kecepatan awalnya 12 meter per sekon, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Karena di sini mereka bergerak bersama ya, maka TA-nya itu sama dengan TB. SA untuk mencari jarak di A sama dengan SB ditambah SAB. SA kita rubah dengan rumus GLBB, V0 ditambah setengah kali AT kuadrat sama dengan, untuk SB juga sama, V0 ditambah setengah AT kuadrat ditambah 80. Ini jarak antara A dan B, 80 meter. Kemudian V0 nya yang A itu 0 ditambah setengah kali A nya 6 T kuadrat sama dengan 12 T, ini V0 yang benda B ya, ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat ditambah 80. Ini kita coret, 6 bagi 2 hasilnya 3 T kuadrat sama dengan 12 T ditambah ini 2 bagi 2 habis 1 ya, jadi T kuadrat ditambah 80. Ini kita pindah ruaskan ya, jadi 2T kuadrat min 12T. Dari mana 2T? Ini 3T kuadrat dikurangi T kuadrat hasilnya 2T kuadrat, dikurangi 12T dikurangi 80 hasilnya 0. Kita sederhanakan, dibagi 2 semuanya, berarti T kuadrat dikurangi 6T dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi kita ambil ini ya, T min 10 dikali T plus 4 sama dengan 0 ya. Maka T itu sama dengan 10 atau T sama dengan min 4. Karena min tidak mungkin, berarti kita pakainya yang 10 detik. Kemudian untuk SB sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan, tinggal kita masukkan T nya ya,
ya kita masukkan, ini hasil akhirnya adalah 220 meter dari B. Jadi di benda A itu benda B itu akan terkejar oleh benda A ketika benda B berada di jarak 220 meter. Kemudian contoh soal yang terakhir, kalau ada soal seperti grafik seperti ini ya, ini dimulai dari ini grafik VT ya, ini mulai kecepatannya mulai dari 10, ini 0, 10, 25, 50, kemudian waktunya 8, 18, 30, dan 40. Ini posisinya seperti ini ya. Ini bukan. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ya ini yang jarak dari posisi A ke B ini sudah jelas GLBB ya. Cara ini dipercepat. B ke C ini GLBB diperlambat karena menurun. C ke D ini GLB karena kecepatannya tetap. D dan E ini merupakan GLBB. Untuk mencari berapa kecepatannya ya, yang pertama ini bisa kita tarik garis ya, A ke B berarti sini ya. Nah, A ke B itu kecepatannya ini A mulai dari 10, B kecepatannya mulai dari 50. Maka ya bisa kita cari ini kecepatannya waktunya 8 ya. 50 kurangi 10 hasilnya 40. Untuk X nya atau T nya itu 8, maka 40 per 8 hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Ini untuk A nya ya. Untuk yang GLBB diperlambat, untuk mencari percepatannya sama caranya seperti tadi. Berarti ini ya, BC ini waktunya B itu berada di 8, C itu berada di 18, berarti 18 kurangi 8 hasilnya 10 ya. Kemudian ini berada di jarak B50 kecepatannya, yang C 25, 50 kurangi 25 hasilnya minus 25 ya. Jadi hasilnya min 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk yang GLB yang CD ini otomatis tidak perlu kita hitung karena percepatannya pasti 0. Kemudian yang DE ini GLBB diperlambat ya. Ini posisi D berada di 25, posisi E berada di 0 ya. 0 dikurangi 25 berarti minus 25 per 10, waktunya 40 kurangi 30 hasilnya 10. Maka percepatan D dari D ke E adalah minus 2,5 meter per sekon. Untuk mencari jaraknya ya, untuk mencari jarak dari A sampai E, kita bisa memakai rumus luasan ya. Contoh ini yang pertama kita cari dulu luas A ke B. Karena A ke B ini merupakan bentuk segitiga, berarti bisa kita pakai rumus segitiga setengah dikali A kali T ya. Ini A nya 10 tadi ya, kemudian T nya tingginya itu 50 bagi 2. Ini untuk rumus luasan yang segitiga. Untuk C dan D itu juga sama ya. Terusnya untuk C ke D ini gambar luasan bisa pakai rumus persegi. D ke E ini segitiga. Mohon maaf, ini yang A ke B ini trapesium ya. A ke B ini trapesium, B ke C juga ini trapesium, C ke D ini gambarnya luasan persegi, D ke E ini segitiga ya. Ini seperti ini gambarnya kurang lebih. Ini luasan yang keempat, ini luasan yang ketiga. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini luasan yang pertama, ini luasan yang kedua. Nih. AB luasan yang ke-1, CD luasan yang kedua, BC kedua, CD ketiga, DE keempat. Jadi yang AB bisa kita pakai rumus trapesium,
BC juga trapesium, yang ketiga pakai rumus persegi, yang keempat pakai rumus segitiga. Ini untuk mencari jaraknya ya, tinggal kita hitung, dijumlahkan. Ini hasil akhir untuk jarak totalnya. Demikian penjelasan Ibu tentang materi gerak lurus ya. Silahkan nanti kalian tulis rumus dan contoh soalnya, kemudian nanti kerjakan soalnya di buku paket. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.